Selamat pagi Bu, saya Delna Tiara dan presentasi ini akan membahas perencanaan pengembangan karir saya di industri fashion berdasarkan 3 tugas Eiffel yang telah saya selesaikan. 3 bagian ini saling berkaitan dan membentuk gambaran komprehensif tentang perjalanan dan rencana saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT saya yang menunjukkan kekuatan saya dalam kemampuan analitis dan perencanaan strategis. Namun, saya menyadari kelemahan berupa pengalaman praktis yang masih terbatas dan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Saya optimis terhadap peluang pertumbuhan industri fashion dan potensi kolaborasi strategis. Namun, saya juga menyadari ancaman persaingan yang ketat dan perubahan tren pasar yang dinamis. Rencana saya mencakup langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan dampak ancaman. Saya juga berkomitmen untuk terus beradaptasi dan belajar dari pengalaman untuk mencapai tujuan karir saya. Pada Eiffel 1 berfokus pada refleksi terhadap industri fashion dan identifikasi tokoh inspiratif. Saya menganalisis 3 figur yang mewakili berbagai aspek kesuksesan: Nikita Willy, bagian investasi, Kylie Jenner, branding digital, dan Nagita Slavina, manajemen ekosistem bisnis. Analisis mendalam terhadap strategi dan kualitas kepemimpinan mereka, seperti pendekatan analisis Nikita dalam investasi dan kreativitas Kylie dalam branding, telah membentuk pemahaman saya tentang berbagai jalur menuju kesuksesan. Selain itu, analisis terhadap 4 industri terkait kecantikan, fashion, kuliner, dan hiburan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang tren pasar dan peluang yang ada. Kesimpulannya, pada Eiffel 1 membantu saya mengidentifikasi kualitas dan strategi yang perlu saya kembangkan untuk mencapai tujuan karir. Selanjutnya, pada Eiffel 2 berfokus pada penerapan praktis pengalaman yang saya peroleh dari Eiffel 1. Saya mengembangkan strategi Maximini untuk startup fashion saya dan secara sistematis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan SWOT analisis, peluang dan ancaman. 5 strategi implementasi utama meliputi pengembangan produk unik, pembangunan komunitas digital, operasional rantai pasok yang efisien, adaptasi cepat terhadap tren, dan kolaborasi strategis. Strategi ini saling melengkapi dan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran startup, dan penting untuk dicatat bahwa strategi ini terinspirasi dari pemahaman saya tentang tokoh-tokoh inspiratif di Eiffel 1. Selanjutnya di Eiffel 3, di sini saya menyempurnakan rencana karir saya dengan analisis SWOT yang lebih detail dan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Analisis ini membantu saya mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara lebih spesifik. Dan rencana pengembangan karir mencangkup pada jangka pendek, yaitu validasi ide dan branding awal, jangka menengah, peningkatan skala dan peluasan pasar, jangka panjang, kepemimpinan industri dan merek ikonik. Rencana ini juga mencangkup tindakan konkret yang akan saya ambil dan bagaimana saya akan mengelola feedback dari dosen dan teman sekelas. Hal ini menunjukkan kemampuan refleksi diri dan komitmen saya untuk pengembangan berkelanjutan. Relevansinya terhadap diri saya sendiri ialah ketiga tugas Eiffel ini mempresentasikan perjalanan pengembangan diri saya dalam dunia bisnis fashion dan kewirausahaan. Dan Eiffel 1 mendemonstrasikan kemampuan analisis saya melalui identifikasi dan analisis mendalam tokoh-tokoh inspiratif. Eiffel 2 memamerkan kemampuan strategi dan inovatif saya dalam merancang strategi Maximini yang terstruktur untuk sebuah startup fashion dan menunjukkan perencanaan matang dan identifikasi kekuatan serta kelemahan. Eiffel 3 kemudian menunjukkan kemampuan saya dalam menyusun rencana jangka panjang yang realistis dan terukur, serta kemampuan refleksi diri dan komitmen untuk pengembangan berkelanjutan melalui penerimaan dan pengolahan feedback. Secara keseluruhan, tugas-tugas ini mencerminkan keselarasan yang kuat antara minat, keahlian, dan tujuan. Relevansinya terhadap diri saya sendiri ialah ketiga tugas Eiffel ini mempresentasikan perjalanan pengembangan diri saya dalam dunia bisnis fashion dan kewirausahaan. Dan Eiffel 1 mendemonstrasikan kemampuan analisis saya melalui identifikasi dan analisis mendalam tokoh-tokoh inspiratif.
AFL 2 memamerkan kemampuan strategi dan inovatif saya dalam merancang strategi Maximini yang terstruktur untuk sebuah startup fashion dan menunjukkan perencanaan matang dan identifikasi kekuatan serta kelemahan. AFL 3 kemudian menunjukkan kemampuan saya dalam menyusun rencana jangka panjang yang realistis dan terukur serta kemampuan refleksi diri dan komitmen untuk pengembangan berkelanjutan melalui penerimaan dan pengolahan feedback. Pada bagian ini saya akan menjelaskan rencana pengembangan karir saya secara detail yang dibagi menjadi 3 fase, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan utama dalam jangka pendek saya adalah memvalidasi ide bisnis startup fashion saya dan membangun branding awal yang kuat dengan langkah-langkah yang akan saya ambil, yaitu yang pertama, riset pasar dan analisis kompetitor pada bulan 1-3 dengan melakukan riset mendalam untuk mengidentifikasi niche market dan kebutuhan konsumen, menganalisis kompetitor untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan strategi yang tepat dengan tools survei online, wawancara mendalam, analisis data pasar. Selanjutnya, pengembangan prototipe produk pada bulan 3-6, membuat prototipe produk sesuai dengan niche market yang telah diidentifikasi, memastikan kualitas dan desain yang orisinal dan menarik dengan tools kolaborasi dengan desainer, dan pengujian material dan kualitas. Selanjutnya, pembangunan branding dan identifikasi visual pada bulan 6-9 dengan mengembangkan branding yang konsisten, termasuk logo, tagline, dan style guide, dan membangun media sosial dan website yang profesional dengan tools jasa desain grafis profesional, platform media sosial yang tepat dan sasaran. Selanjutnya, pengujian dasar pasar dan feedback pada bulan 9-12 dengan melakukan pengujian pasar kecil-kecilan untuk mendapatkan feedback dan konsumen, memperbaiki produk dan strategi berdasarkan feedback yang diterima dengan tools penjualan uji coba, survei kepuasan pelanggan, dan grup fokus. Dan selanjutnya, mencari pendanaan awal pada bulan 12-18 dengan mencari pendanaan awal melalui bootstrapping dan investor angel atau program inkubasi dengan tools menyusun bisnis plan yang komprehensif, presentasi investor yang menarik. Dan yang terakhir yaitu mulai produksi dan penjualan pada bulan 18-24 dengan memulai produksi skala kecil dan penjualan produk secara online dan offline dengan tools platform e-commerce yang tepat dengan kerjasama dengan toko retail. Selanjutnya, pada tujuan jangka menengah saya adalah meningkatkan skala produksi dan penjualan serta memperluas jangkauan pasar dengan rencana aksi meliputi optimasi rantai pasok pada tahun 2-3 dengan mengoptimalkan rantai pasok untuk memastikan efisiensi biaya dan keberlanjutan dengan tools mencari pemasok yang handal dan terjangkau, menerapkan sistem manajemen inventaris dan efektif. Lalu, pengembangan produk baru pada tahun 2-4 dengan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen dengan tools riset pasar berkelanjutan, survei konsumen, dan analisis tren. Selanjutnya, pemasaran digital yang lebih intensif pada tahun 2-5, meningkatkan strategi pemasaran digital termasuk SEO, social media marketing, dan iklan online yang tertarget dengan tools kampanye iklan di media sosial yang efektif dengan SEO optimization, Google Ads, dan kolaborasi strategis pada tahun 3-4 dengan membangun kolaborasi strategis dengan influencer, brand lain, atau retail besar untuk memperluas jangkauan dengan tools mencari dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, perluasan pasar pada tahun 4-5 dengan memperluas jangkauan pasar ke area geografis baru atau segmen pasar yang berbeda dengan tools analisis pasar yang mendalam dengan strategi ekspansi yang terencana. Di tujuan jangka panjang saya adalah menjadi pemain signifikan di industri fashion dan membangun merek yang ikonik dan dikenal luas dengan rencana aksi meliputi yang pertama, inovasi dan diferensiasi produk pada tahun 5-7 dengan terus berinovasi dan mengembangkan produk yang unik dan berbeda dari kompetitor dengan tools R&D, pengembangan teknologi yang inovatif. Dan yang kedua, pengembangan tim yang kuat pada tahun 5-10, membangun tim yang kuat dan berpengalaman untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan tools rekrutmen,
rekrutmen dan seleksi karyawan yang efektif, program pelatihan dan pengembangan karyawan. Lalu yang ketiga, investasi dalam teknologi pada tahun 7-10, yang dengan investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan dengan tool sistem ERP dan platform e-commerce canggih dengan teknologi manufaktur yang modern. Lalu ekspansi internasional pada tahun 8-10 dengan memperluas bisnis ke pasar internasional dengan tools analisis pasar internasional yang cermat dan strategi ekspansi internasional yang tepat. Dan yang terakhir, membangun waralaba atau lisensi pada tahun 10 ke atas dengan membangun waralaba atau lisensi merek untuk memperluas jangkauan dan pendapatan dengan tools strategi waralaba yang efektif dan perjanjian lisensi yang menguntungkan. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.